Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan malam hari ini apa yang menjadi ikhtiar kita, yang menjadi langkah kinerja kita nanti oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa dibukakan pintu agar bagaimana kita mudah mengerjakan bisnis ini untuk semakin bisa sukses, semakin bisa berkembang dan mudah-mudahan nantinya jika kita sukses di bisnis ini bisa membawa berkah, bisa membawa manfaat untuk minimal keluarga-keluarga terdekat kita, masyarakat kita, dan sanak saudara serta famili kita, terutama untuk orang-orang yang kita cintai. Pada malam hari ini kita melanjutkan event yang kemarin, Bapak Ibu, masih untuk kemudian di awal Zoom ini kita masih melanjutkan untuk fokus di grup Go Sikdi Next Level. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum ikut di grup Sikdi Next Level, yang kebetulan ada di grup reguler atau kemudian ada di grup bronze, nanti di awal-awal ini silahkan diikuti karena kita sedanglah istilahnya latihan baca PR, latihan presentasi, siap-siap jadi silver producer untuk nanti di panggung bercerita tentang kisah suksesnya. Lah, sebelum menuju ke sana, di grup Gosik di November itu kita biasakan, saya pandu, minimal ngisi-ngisi PR, nah yang nanti akan dibacakan di setiap kali kita ngadakan Zoom ini. Lah nanti setelah istilahnya sepertiga session berjalan, nanti di akhir-akhir itu nanti akan ada sisipan materi dari saya yang bahwasanya di mana sambil saya baca di grup ini di malam hari ini kita membahas fokusnya tentang bagaimana agar kita tidak kehabisan nomor WA prospek. Bagi Bapak Ibu yang sudah join 1 tahun lebih, biasanya sudah mulai agak mual-mual ini. Perutnya mual-mual, kepalanya pusing bagaimana mencari nomor WA kemana-mana. Nah, nanti kalau dibiarkan mual-mual ini, nanti lama-lama bisa muntaber nantinya kalau kita kehabisan. Lah, oleh sebab itu, mari kita belajar bersama. Kita belajar bersama bagaimana sih sebenarnya agar kita minimal menemukan 3 kaki aktif. Sebenarnya dengan menemukan 3 kaki aktif ini kita tidak perlu banyak nomor WA yang harus kita hubungi, namun kenyataannya di kita seringkali untuk mencari 3 nomor WA aktif atau 3 kaki aktif itu butuh mensponsori beberapa orang, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20, mensponsori baru ketemu yang 3 yang aktif. Untuk bisa menemukan 10, 15, 20 FL aktif atau FL inilah kemudian seringkali kita harus bersabar, harus terus berjibaku untuk terus-menerus mengundang banyak sekali nomor WA. Apalagi metode kita metode online. Metode yang di luaran sana sudah banyak sekali diduplikat oleh organisasi atau aktivitas-aktivitas yang lain. Sehingga semakin ke sini, semakin kita ahli pun, semakin kita banyak belajar materi-materi soft selling, materi-materi skill people, itu tidak juga menunjukkan angka yang paling signifikan. Karena apa? Karena setiap hari muncul, Bu, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, setiap hari muncul istilah bisnis-bisnis baru yang metodenya mirip dengan kita, bahkan sama atau bahkan di antara mereka ada yang lulusan-lulusan di akademi kita, akademi BTD kita. Mereka dalam rangka memprospek, dalam rangka mencari pangsa pasar itu dengan sama-sama dengan cara online. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu,
kita dituntut nih terus senantiasa upgrade, harus melek informasi, harus adaptasi. Kalau dulu awal-awal saya di BTD itu ya agak sulit, tapi pada akhirnya bisa mudah juga karena belum banyak pesaing. Sekarang semakin ke kini kita dapat prospek, mau masuk ke kelas bimbingan kita, tetapi begitu masuk kita balik yang di prospek. Nah, itu tantangan itu sekarang. Banyak sekali di luaran sana yang juga mempromosikan metode-metode masing-masing, cara masing-masing. Sehingga semakin ke sini angka kuantitasnya itu semakin banyak. Nah, malam hari ini malam hari ini kita kupas nih. Malam hari ini kita kupas pengalaman dari teman-teman semua. Ini sebentar saya buka HP dulu. Oke. Di eh, di grup Gosip di kemarin yang sudah mengikuti grup yang pertama, grup 101 itu saya mengajarkan teman-teman untuk mampu membaca, mampu menganalisa, dan nanti untuk mengevaluasi. Jadi kalau yang teman-teman belum ikut tidak masalah. Yang kemarin ketinggalan di 101 tidak masalah. Tetapi di 102, 103 Bapak Ibu sudah mulai belajar nantinya. Nah, malam hari ini itu beberapa dari kita nanti belajar mengevaluasi karena pertanyaan tugasnya itu kronologis dari 101, kronologis mulai dari yang diundang berapa, 25 apa 30 atau 40 lah. Setelah diundang setelah 3 hari mereka itu keluar atau masih bertahan, yang bertahan berapa. Terus kemudian ketika di Japri mendengarkan ATBS yang respon kira-kira berapa. Itu evaluasi, kronologi evaluasi di 101. Bagi Bapak Ibu yang peserta Gosip D baru yang belum ikut 101 tetap wajib mengerjakan PR-nya, tetapi tidak harus mengevaluasi 101-nya karena 101-nya kan belum ikut, tapi belajar mengevaluasi. Karena ini nanti ke depan loh, ini kalau Bapak Ibu terbiasa dengan pola saya seperti ini, ke depan ketika Bapak Ibu jadi SP, jadi GP, kemudian timnya mulai besar kayak saya, Emra, ilmu ini penting. Belajar menganalisa apa yang menjadi pernah kita lakukan itu penting. Kita harus terbiasa ke sana, Bapak. Itu sebagai pengalaman lah. Sekarang saya ajari cara sederhananya aja lah. Istilahnya bukan hal yang harus apa sih yang sampai enggak. Tapi belajarlah mengingat-ingat apa yang terjadi di kemarin 101. Dapatnya dari mana sih? Setelah dapatnya dari mana, dievaluasi yang bertahan berapa sih? Jadi kita nanti punya pembelajaran ke depan. Oh, kemarin saya ngundang 25, itu utuh alhamdulillah. Oh, saya dapatnya prospek-prospek itu dari grup-grup ini, dari FB ini atau dari sniper ini atau dari grup ini. Itu yang penting, data itu yang penting. Itu untuk Bapak Ibu sendiri PR itu, bukan untuk saya gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang 101 belum mengerjakan silahkan dikerjakan. Nah, ketika seperti itu, kita kan akan ingat karena Bapak Ibu nantinya punya tim, gitu loh. Bapak Ibu nantinya punya tim, punya orang, banyak orang yang harus dibantu dengan pengalamannya Bapak Ibu biasa setoran istilahnya, setoran ke saya, nanti Bapak Ibu bisa bercerita ke orang lain. Oh kemarin saya ikut di programnya Pak Kozin, Gosip D. Itu di saya pakai sniper, di teman saya pakai FB Ad, atau di teman saya pakai FB organik, hasilnya seperti ini. Yuk Bapak Ibu bisanya apa? Kita bantu. Nah, itu lah ilmu itu yang penting itu di situnya. Pengalaman-pengalaman itu yang penting. Nah, di sana juga setelah kita tahu diri kita harus punya proyeksi ke depan. Makanya kemarin di PR itu setelah apa yang terjadi di 101, kita belajar mengevaluasi nih 102, 103 agar tidak terulang lagi, atau kalau yang di 101 sudah merasa bagus, apa nih yang perlu ditingkatkan. Oke Pak Kozin, kemarin di 101 fasenya sudah sampai closing, tapi
kok saya belum beruntung ya, belum ada join yang satu, atau saya kurang, atau kemarin saya lupa mendengarkan ATBS-nya ya, atau ATBS-nya saya dengarkan sambil lari-lari, sambil jogging ya. Saya mungkin kayaknya perlu 1-2 kali yang mendengarkan ATBS, tapi dengan cara yang sangat serius. Atau, oh iya kemarin meskipun bertahan, tapi juga ketika di Japri tidak respon. Karena saya dapatnya terlalu terburu-buru. Saya masuk grup, langsung satu-satu tak ajak kenalan, tak undang. Karena di dunia online ini trust, kepercayaan itu penting. Karena apalagi kita nggak tahu face-nya, nggak tahu orangnya. Maka attitude, sikap kita mengajak berkenalan secara online itu sangat penting untuk mempengaruhi mereka mau mengikuti kata-kata kita, arahan kita atau tidak. Itu Bapak Ibu. Ibarat kata kalau itu yang sering sekali saya singgung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kenalan di bis, terus ada orang kenalan itu, ya bukan maksud dia tidak, memang bukan orang yang bercadar, orang yang pakai bulbok, memang tidak seperti itu, tapi dia sengaja menutupi dirinya dengan mungkin dengan helm atau dengan jaket atau dengan selendang, ditutupi wajahnya, terus kemudian apa istilahnya, mengajukan tangannya untuk ngajak kenal. Kira-kira jenengan Bapak Ibu nyaman enggak? Atau Bapak Ibu mungkin duduk di bis, terus kemudian ada orang di belakangnya atau di depan Bapak Ibu, duduknya di depan Bapak Ibu, tapi ngajak kenalan tanpa menoleh, tanpa melihat. Bahkan saya duduk di sini, terus ada duduk di belakang sana Bapak Ibu ya, belum masalah, terus mohon maaf yang di belakang saya, boleh enggak saya kenalan? Nyaman enggak kira-kira digitukan? Walaupun Bapak Ibu bilang, boleh enggak saya kenalan? Saya punya program bagus sekali yang nanti akan mengatasi permasalahan-permasalahan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya masalah dengan finansial, mungkin Bapak Ibu punya cita-cita ingin umroh, mungkin Bapak Ibu punya cita-cita ingin punya rumah. Cuman karena kendala finansial, selama ini cita-cita itu belum tercapai. Oleh sebab itu, Bu, saya ingin mengajak ibu saya yang di belakang ini, di kursinya di belakang ini, untuk ikut kelas saya. Kira-kira mau enggak? Berat Bapak Ibu untuk mau lah. Kita di dunia online itu kelemahannya di situ memang Bapak. Itulah yang kemudian pelan-pelan kita selesaikan masalah itu. Bagaimana sih secara online nantinya minimal kita bisa membangun trust, membangun kepercayaan agar seseorang itu ketika kita undang, terus kemudian masuk kelas bimbingan, itu bisa kemudian mereka terbangun kepercayaan kepada kita, sehingga ketika kita sodori untuk ikut kelas bimbingan, terus kemudian join, apalagi bulan-bulan ini cuma 50, itu mereka mau join. Bisa jadi orang-orang yang selama ini nggak join ke Bapak Ibu karena takut. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu uang 100.000 tidak menjadi masalah, tapi di mereka itu mungkin sesuatu hal yang problem sekali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi di grup Gosik Desa sudah membuat absensi untuk siapa malam hari ini volunteer yang bersedia untuk mepresentasikan PR-nya. Oke, tidak perlu berlama-lama, monggo silahkan siapa yang mau presentasi dari nama. Oke, monggo. Kebetulan saya tadi absen yang paling pertama Pak setelah Pak Gojin. Oke, silakan sebut nama Pak, dari mana biar yang lainnya. Iya, kita santai aja Pak ya. Iya, nyantai aja. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak buram kali ya kamera belakangnya nih ya, karena ini HP-nya kemarin ada masalah ini kamera depannya nih. Oke, enggak apa-apa Pak, lanjut. Ya, terima kasih atas waktunya.
Ya, insya Allah akan saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan atau yang kemarin diajukan sama Pak Kosin. Mungkin saya sedikit lihat dulu nih apa ya yang kemarin itu pertanyaannya ya. Sebentar. Ya, ya tugas yang kemarin Pak Gosin berikan yaitu tentang Japri prospek di 101. Mungkin sekarang sudah melebar ya dari 01, 02, 03 ya. Tapi kalau 02, 03-nya kan masih Japri-Japri untuk menanyakan ya tentang ATB segala macam gitu. Nah, saya ngebahas yang sudah kita lakukan yaitu di 101 BMR. Dari 30 yang kami setorkan untuk dimasukkan ke BMR itu ya ternyata di grup BMR yang pertama itu untuk masuk ke BBN-nya cuma hanya 8 orang, Pak. Dari 8 orang itu yang masuk di grup BBN setelah saya japri semua sekarang tinggal 4, yang 3-nya sudah join ya, yang 3 sudah join, tinggal 4 orang ini yang masih ada di BBNN. Tapi ada juga 1 orang yang mau japri sudah ngisi formulir, tinggal itu aja apa namanya transfer. Terus apa ya, follow up Camit di 101 BBN ini, terus sengaja saya merasa bahwa kekuatan Japri inilah yang membuat mereka itu gabung. Karena menurut pantauan kami bahwa dari mereka yang sudah memahami dari materi-materi itu, ya mereka menyatakan, wow itu bagus, materinya bagus. Cuman kalau nggak didukung dengan follow up Japri dan segala macam, rasa-rasanya sih ya di samping kita trust-nya ada, hubungan baiknya ada, akhirnya mereka join. Nah, cuman bagi yang belum join itu mungkin mereka masih ragu atau gimana gitu kan. Terus kalau dengerin ATBS, saya tiap malam sekali ya, ada 2 ATBS yang saya lakukan, yaitu ATBS belanja 1,5 juta sama ATBS joinkan. Alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Terus pantauan di grup 1203 ini, ya untuk sementara ini belum ada yang keluar, Pak. Ya, ada salah satu yang japri sama saya itu seorang guru ponpes menyatakan pendapatnya bahwa materi sangat bagus sekali gitu ya. Ternyata dia seorang guru praktisi pendidikan. Ya. Terus ada juga yang menyatakan belum paham sekali. Akhirnya saya suruh ikutin aja dulu. Nah, dari evaluasi ini, ya pendapat tentang program yang Pak Kojin sampaikan, yang kita lakukan ini mulai dari 101 ini, saya merasa bahwa saya merasa terbantu Pak dengan adanya program seperti Pak Kojin ini. Aduh, kok hilang sih ini? Kenapa ini hilang? Jadi saya merasa terpacu, yang tadiannya ya biasalah santai, kadang-kadang suka nunda-nunda gitu, entar dulu. Nah ini terpacu nih, terus ada panduannya harus begini. Wah udah ketemu lagi, yang besok harus nyiapin segini. Jadi setiap hari itu pikiran tuh ke situ gitu tuh. Gimana caranya harus dapatin ini gitu. Jadi alhamdulillah ada beberapa trik juga yang saya lakukan ya. Saya undang beberapa nomor-nomor di grup-grup itu. Ya kadang-kadang grup itu kan ada yang grup yang candaan-candaan itu, ada yang grup pengajian, ada grup-grup macam-macam kan. Nah, itu tinggal saya ini aja materi-materi grupnya. Tapi yang saya rasain, yang join itu kebanyakan kalau saya itu ini orang-orang yang dulunya pernah pernah di Amway gitu, yang dulu waktu dia mudanya pernah di Amway, ketika dia ngelihat di sini, wah ini dulu pernah saya ikut nih ya. Tapi ketika saya tawarin dia masuk, bahkan di
kedua orang yang saya masukkan kemarin itu dia itu ini apa, mantan Amway juga gitu. Ada satu orang yang masih baru, yaitu seorang apa namanya, salon. Ya, alhamdulillah dia sudah join. Nah, itu cerita dari saya. Bahkan itu yang kemarin Pak Kocin bikinkan background player yang dibuatkan ada fotonya itu, ada salah satu orang yang japri saya, dia minta ikut karena ngelihat player yang dibikin itu. Akhirnya saya masukin. Gitu. Terima kasih Pak Kojin atas semuanya ini, sehingga saya terpacu lagi lebih bagaimana nanti buat kedepannya, apalagi sick day di November ini masih banyak waktu ya, maju saya pengen di November besok ya sick day itu minimal lah 12% atau maksimal 15%. Gitu. Waktu saya mulai aktif ini di Januari tahun 2003 pada saat sick day di Depok itu ya mulai aktif. Tadinya memang sudah join cuman belum aktif. Nah, pas aktifnya masuk di Januari kemarin pas sick day. Sekarang ini kan sudah hampir ada sekitar 10 frontline saya, kan baru 1 orang yang aktif. Nah, mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Kojin atas waktunya. Oke, keren sekali Pak Agus sharing. Itu Pak Agus untuk daftar nomor WA yang diundang-undang itu dari grup-grup WA yang Pak Agus ikuti ya? Iya, saya itu terus aja kalau untuk grup itu nggak bakalan apa namanya nggak bakalan kehabisan. Selalu digabungin orang. Makanya saya begitu digabungin, saya dibiarin aja, nggak bakalan saya keluar. Ya itulah saya comot-comotin gitu. Oh ya. Gitu ya. Kadang ada yang share link di grup itu, ada yang share link di grup itu terus ikutan masuk. Iya, Akhirnya iya. mana-mana ya. Jadi wah grupnya banyak banget itu. Alhamdulillah itu. Saya cuma cuma 1 aja nih Pak. Ini aja gitu. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Terima kasih sharingnya bagus, keren banget. Ini untuk yang lain-lainnya agar tidak kehabisan nomor WA ketika kemudian Bapak Ibu dimasukkan grup, jangan asal comot dulu langsung keluar, atau grup tidak tahu aturannya, ini candaan, ini seriusan, tapi di situ malah kita istilahnya bikin keributan, akhirnya malah dikeluarkan grup, kita malah nggak dapat untung, ya Pak. Iya Pak, saya malah nggak pernah dikeluarin, saya juga bingung. Saya nggak pernah dikeluarin. Karena Pak Agus memahami aturan grup di situ ya. Jadi kalau tidak boleh posting ini ya nggak boleh posting itu, baik mainnya baik japri atau bagaimana, atau bahkan menyesuaikan ya Pak. Iya, sesuaikan dengan kondisi judul si grup itu apa misalnya. Nah, kalau grup candaan itu ya paling kita bercanda dulu. Setelah itu baru gitu. Oke. Terima kasih Pak Agus sharingnya. Ini luar biasa sekali masukannya. Ini Bapak Ibu tadi Pak Agus cerita bahwasanya kita masuk ke grup-grup WA itu masih sangat potensial kok untuk bisa kemudian kita dapatkan nomor WA terus kemudian menawarkan mereka untuk kelas bimbingan. Yang penting jangan terburu-buru Bapak. Jangan terburu-buru masuk langsung hantam kromo kalau istilah Jawa. Ya masuk dulu menyesuaikan ini grup apa. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu RAM HP-nya masih kecil, RAM-nya kecil, kalau RAM-nya masih 2 aja, Bapak Ibu harus benar-benar bijak. Harus punya skala prioritas. Jangan kemudian orang-orang yang berpotensi untuk bisa membelikan HP Bapak Ibu, HP yang baru, HP yang bagus, malah Bapak Ibu keluar. Ada ini teman-teman yang kemudian, Pak, HP saya lemot, saya tak keluar dari grup ini. Terus Ibu aktif di mana? Amit nih. Saya aktif di grup arisan, Pak. Saya aktif di grup teman-teman alumni SMA atau apa-apa. Itu mereka itu tidak Amit. Ya mohon maaf. Sementara Bapak Ibu. Mereka itu belum menghasilkan uang, Bapak Ibu. Silahkan keluar sebentar kalau saya ya. Catat namanya teman-teman, nomor WA-nya, keluarnya bentar dari grup alumni yang dari keluarga atau family atau bani-bani itu keluar sebentar aja. Paling enggak keluar 3 bulan, 4 bulan, Bapak Ibu kejar, bisa 9% dengan kualifikasi
libron, Bapak Ibu punya bonus, bonusnya bisa untuk beli HP yang lebih bagus, Bapak Ibu. Berpikirnya jangan eh, istilahnya berpikir jangan dengan kondisi yang ada, tapi berpikirlah dengan cara berpikir terbalik, Bapak Ibu ya. Kalau HP-nya belum memungkinkan, malah Bapak Ibu harus segera punya banyak grup, segera masuk sampai HP-nya kayak saya dulu keluar itu, kalau HP-nya sudah keluar berarti sudah roaming, itu berarti kita perlu segera sukses dengan kita ngebut orang-orang di grup itu, segera diundang semuanya. Habis itu mereka jadi FL kita, bantu mereka untuk sukses lah. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengurangi grup-grup WA-nya. Karena grup WA dengan RAM 1, RAM 2 itu kemarin saya tanya konsultasi ke pihak IT itu kita 50 grup itu masih bisa. Masih bisa. Yang berat itu kalau kita sambil lihat YouTube, sambil lihat apa dan tidak rajin membersihkan, itu biasanya malah berat. Kalau di WA kita bisa setting, apalagi dibantu dengan Telegram, nanti hal-hal yang penting bisa disimpan di Telegram. Di Telegram itu tidak memberatkan HP, Bapak Ibu. Jadi kalau hal-hal yang penting segera dipindah di Telegram, terus di WA-nya segera clear chat. Itu solusinya. Jadi ke depan Bapak Ibu tidak kehabisan nomor WA, silahkan masuk banyak-banyak grup WA, tapi dengan cara yang cerdas. Kalau grup WA itu sangat aktif, ya sudah berarti setiap kali sore habis kita baca-baca sepintas, terus kita clear chat, terus kita mau apa. Oke Bapak Ibu, itu tadi sharingnya Pak Agus. Di belakangnya Pak Agus ada volunteer yang mau menyampaikan presentasi PR-nya. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ozi. Waalaikumsalam, monggo Bu Am Komala. Iya, terima kasih. Sebetulnya dari malam kemarin ya sudah saya dipanggil sama Bapak. Cuma kebetulan nih banyak backsound-nya. Ya, nggak apa-apa, santai Bu. Iya, tapi terima kasih, alhamdulillah sekarang ada kesempatan sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu Pak. Ternyata ada apa ya namanya, ada jalan gitulah untuk segera ada perubahan begitu. Saya upline-nya Ibu Susida, yang tadinya saya bingung-bingung gitu pas join itu. Saya sudah lama sebenarnya Pak, dari akhir tahun 2022, cuman ya bingung untuk melangkah gitu awal-awalnya seperti apa. Lagian materi nggak sempat semuanya terbaca gitu. Ya karena gimana ya, belum bisa mengatur waktu lah gitu. Kesibukannya so sibuk gitu Pak, ya kayaknya. So sibuk. Jadi tapi sekarang alhamdulillah sudah terbuka gitu. Yang awal-awalnya begitu masuk gitulah. Kemudian saya alhamdulillah dengan adanya petunjuk dari Bapak, dari grup ini, grup yang pertama itu 101 ya Pak, mendapatkan prospek 27 orang. Kemudian yang keluar itu ada berapa? 3 orang ya. Dengan alasan ya HP-nya gitu. Terus ada yang udah join ya perusahaan lain gitu Pak. Nah terus yang masuk ke BNN itu ada 7 orang. Yang 7 orang itu alhamdulillah Bu Aam. Oh, Bu Aam terlempar keluar. Kita tunggu sebentar. kayaknya. Oh, iya, terlempar keluar. Oke, mungkin yang lain bisa langsung isi di belakangnya Bu Am. Nanti Bu Am di belakang nanti dia dilanjutkan lagi.
yang mau membacakan PR-nya. Mungkin monggo Pak Budi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan nama saya Budi Pramana. Saya dari Pekanbaru. Jadi untuk upline platinumnya Bapak Armaji. Kalau upline langsung saya Bu Ovi dari Malang. Ya. Nah, kemudian terkait PR yang lalu, untuk prospek di BMR 101, waktu itu saya dapat 20 orang, kemudian 20 orang itu didapat dari link-link WA grup dari Google. Saya nyari dari Google. Kemudian dari yang pertama 101 13. 101 apa 102, Pak? Boleh aja disebutkan yang mana aja seingatnya Bapak. Oh, iya. Yang penting kita tahu yang masuk, tahu asalnya dari mana biar nanti untuk pembelajaran yang lain. Nah, baik. Yang 101 cuma 13 saya pertama itu, karena memang waktu itu mepet. Saya dapatkan dari link-link WA itu, kemudian beberapa kenalan dekat, kenalan nomor-nomor WA yang ada di WA saya. Kemudian dari 13 orang itu 4 yang tetap di kelas 101, yang 9 pindah ke kelas lanjutan. Dan akhirnya dari 9 ini 4 closing. Wow, keren. Join. Kemudian yang satu ada yang janjikan join tapi sampai sekarang belum join dia. Nah, kemudian evaluasi dari 101 kemudian masuk ke 102. Mungkin saya akan lebih sering japri. Waktu itu memang agak kurang japrinya yang pertama. Kemudian pendapat saya dengan program GoSIKD ini, ya bersyukur sekali lah. Saya jadi join 2022, walaupun setelah SIKD yang di Jakarta itu hampir sama lah seperti habis program ini, habis SIKD itu langsung 4 gabung, 5 bahkan 5 langsung. Cuma sampai sekarang nggak aktif semua. Aktif semua. 6 kaki berarti saya. Ditambah 4 sekarang jadi 10. Ya, mudah-mudahan yang 4 nanti ini bisa aktif. Yang jelas yang 6 itu memang heran saya juga. Mereka semangat sekali waktu join, tapi setelah join diajak aktif ini berat sekali. Bahkan yang 2 itu sama sekali tidak komunikasi lagi di Japri itu, memang nggak respon sama sekali. Ya mungkin itu nanti meminta arahan juga, mohon arahannya dari Pak Koji nanti. Mudah-mudahan yang baru join nanti bisa lebih aktif. Kemarin saya sudah mengikuti juga 2 dari 4 itu, 2 sudah saya startup mengikuti langkah startup itu. Mudah-mudahan lah dengan langkah startup ini bisa lebih aktif. Yang 2 masih belum saya startup karena masih cuti yang bersangkutan. Kendalanya sih yang pertama ketika
ngundang, mungkin sama beberapa teman yang lain. Saya juga sudah berusaha banyak mengundang, tapi yang respon sedikit. Kemudian saya diarahkan Bu Ovi itu untuk mengulang, menanyakan kembali. Ada pengaruhnya juga ternyata. Ada pengaruhnya, walaupun ya ada konfirmasi, walaupun ya konfirmasinya ada yang enggak, saya enggak ikut. Nah, ada juga, oke, saya ikut. Nah, kemudian kalau masalah memasukkan ke grup bimbingan, hampir semua tidak ada yang keluar. Karena memang saya betul-betul izin, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya, ketika kita betul-betul minta izin mereka untuk memasukkan, mereka akan segan untuk keluar. Kecuali kalaupun keluar, mereka akan minta izin. Gitu. Kalau sampai keluar, ya beberapa kali undangan maupun baik yang di BMR maupun yang sebelumnya di MKD, jarang sekali prospek saya keluar. Kuncinya saya kira itu, karena kita betul-betul izin ketika kita memasukkan. Itu aja mungkin Pak Kojin. Oke, oke, terima kasih Pak Budi sharingnya. Luar biasa Pak Budi. Kita banyak belajar dari Pak Budi ya. Pak Budi itu sekarang masih aktif di kesatuan, jadi beliaunya juga enggak nganggur-nganggur amat. Jadi memang kemarin beliaunya bilang agak terengah-engah, ya terengah-engah memang membagi waktu. Saya paham sekali. Saya juga kenal dengan teman-teman. Saya juga dulu awalnya membangun bisnis ini juga lagi posisi istilahnya kerja. Memang kita semua berangkat dari rata-rata punya aktivitas, dan karena ini hal baru, bagaimana kita beradaptasi untuk menyesuaikan agar ini bisa jalan, itu kadang-kala memang kita perlu banyak ekstra effort untuk belajar bagaimana polanya. Sehingga kalau perlu kadang-kala yang kita obok-obok itu jam tidur. Jam tidur enggak boleh lama-lama lagi. Kalau yang masih ngerokok, masih enggak boleh lama-lama. Jam nongkrong enggak boleh lama-lama lagi. Harus itu karena hal-hal yang lain memang porsinya sudah untuk yang lainnya. Nah, pagi berangkat, mempersiapkan untuk anak, untuk lain sebagainya. Kalau dulu kita makan sarapan pagi bisa setengah jam, bisa seperempat, sekarang harus dipercepat. 5 menit harus selesai karena kita harus hal-hal di situ memang selama ini di situ yang masih bisa. Tapi yang penting Bapak Ibu, tadi Pak Budi bilang bahwasanya kalau kemudian kita itu benar-benar terbangun trust dan cara kita benar, mulai dari perkenalan, minta izin masuk, toh akhirnya orang itu walaupun kita nggak dapat banyak, tetapi yang join banyak. Nah, karena kita lihat 13 masuk 101, join 4 Bapak Ibu. Nah, kemarin ada yang di minggu kemarin sudah ngundang 30 tapi belum ada yang join. Jadi efektif banget. 13 join 4. Tinggal bagaimana 4 ini kita konversi untuk menjadi aktif. Jadi istilahnya kayak kemarin di startup. Kalau sudah seperti ini dalam program ini GoSID ini kita nggak perlu lagi menambah FL dulu. Dengan mungkin Pak Budi saran saya ya, mungkin dengan FL yang lama yang 6 itu diobok-obok lagi, istilahnya ditawarkan, dah kamu nggak usah ngapa-ngapain, duduk diam, tolong saya dibantu nih, kirimi 50 nomor atau 100 nomor, biar saya yang kerjakan. Pak Budi kan dengan seperti itu nggak perlu lagi googling lagi. Sementara yang memanfaatkan daftar nomor itu untuk diikutkan program GoSID, itu boleh. Yang baru-baru ini juga segera di startup. Ini sudah jalan seminggu, kita masih punya waktu seminggu lagi. Ya. Seminggu lagi harus 25. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, GoSID itu kita konsisten. Nanti kalau tidak sampai 25, cuman terus akhirnya kita 25 untuk istilahnya untuk space. Agar nanti kalau keluar paling enggak yang di grup itu masih 20. Kalau masih 20, kita kerja seminggu, 2 minggu untuk japri itu enak. Tapi kalau prospek sudah dimasukkan cuma 5, 7, itu kita aras-arasen japrinya. Karena pekerjaan menjapri 5 orang, 10 orang itu sama saja energinya yang harus kita keluarkan, waktunya harus keluarkan. Maka saya paksa GoSID masukkan minimal 25. Asumsinya nanti yang bertahan kurang lebih 20. Tidak bisa seperti itu, silahkan kembali ke masing-masing platinumnya.
Nah, itu kita memang saya melihatnya selama ini teman-teman kekurang cepatan mereka untuk bertumbuh karena memang kurang disiplin dan kurang konsisten. Istilahnya kurang berjuangnya untuk menata diri. Karena saya melihatnya, mohon maaf nih, karena grup yang kita bangun ini bukan orang-orang yang terlalu sibuk banget yang punya 10 perusahaan, 25 jabatan. Enggak juga, masih bisa kalau kita utak-utik karena kita dulunya terbiasa ikut orang, ikut perusahaan, ikut suatu kesatuan, terbiasa kalau ngapa-ngapain itu kerjaannya adalah harus diingatkan dulu, digetak dulu, dijewer dulu baru gerak. Ini maka diri kita yang harus menjewer diri kita sendiri. Ayo, kalau sukses harus disiplin. Kalau kamu kepingin cepat bertumbuh harus konsisten. Itu juga mudah-mudah amat. Di diskusi itu syarat pertama belanjanya harus tidak boleh lebih dari tanggal 5. Kalau sudah belanja lebih dari tanggal 5 out. Yang kedua harus sudah punya tiket sick day. Baik itu secara EB atau yang biasa boleh saja, terserah. Yang ketiga 2 minggu sekali harus minimal 25 prospek. Kalau enggak nyampe out. Karena habit ini perlu dibangun, kebiasaan ini perlu dibangun. Saya yakin Bapak Ibu yang konsisten di grup SID sampai November, nanti paskanya itu kinerjanya akan enak. Atau bahkan kayak Pak Budi nih, sekarang sudah punya kurang lebihnya 10 FL berarti. Itu bisa diutak-utik, 10 bisa aktif, bisa setoran. Pak Budi membangun kedalaman, dari kedalaman itu masing-masing ada 1 yang bergerak, jadi ada 5. Dari yang 5 nanti yang bertumbuh 3, kurang lebihnya, sudah. Wes rada iso cangkruan lagi. Ya, agak legowo kalau sudah 3 kaki aktif dalam itu udah agak legowo. Udah agak enteng kinerja kita. Itu sistemnya. Jadi di awal-awal ini kalau kita belum menemukan 3 kaki aktif ini, saya nyebutnya 3 kaki, Bapak Ibu, saya ulangi lagi 3 kaki, bukan 3 F. Artinya bisa jadi kayak Pak Budi tadi, gambarannya yang 6 enggak aktif ini ketika diutak-utik suruh setoran 50, masing-masing 50, terus diundang ada yang mau join, terus kemudian aktif. Ya mungkin FL-nya Pak Budi tetap enggak aktif, tapi downline yang dibantu Pak Budi tadi aktif, nah, itu kaki yang bertumbuh namanya. Karena Bapak Ibu, saya punya kaki yang besar itu di Pak Anton. Pak Anton itu bukan FL saya di kedalaman. Saya punya kaki besar di Pak Romi Saputra Aceh. Itu setelah ada namanya Pak Rusmianto, orang Jember, itu belum SP, disalib oleh bawahnya Pak Rohmat. Dari Pak Rohmat di bawahnya ada Pak Amdani, di bawahnya Pak Amdani ada Bu Zulfa, di bawahnya Bu Zulfa ada Pak Andi, di bawahnya Pak Andi ada Pak Hadi, di bawahnya Pak Hadi ada Pak Romi. Di grup itu ada 15.000 IBO. Jadi kalau kita punya kaki kedalaman yang aktif, yang jauh lebih pinter, itu kita sudah freedom. Bapak Ibu terutama yang sudah 6%, 9%, 12%, jangan takut disalib oleh FL-nya, DL-nya. Doakan mereka lebih sukses daripada Bapak Ibu. Karena kalau kita punya tim FL, DL jauh lebih sukses, itu kita kinerjanya semakin lebih freedom, Bapak. Jadi kemarin ada yang jawab, Pak, saya hampir disalib Pak sama FL saya gimana ini Pak. Loh, doakan dia segera nyalip, besar Bapak Ibu bisa fokus ngurusi yang sampingnya. Itu nanti lebih lanjut tentang seperti itu kita bahas tentang jaringan. Sekarang kita masih belajar tentang bagaimana mengevaluasi. Ini kembali ke Bu Aam. Bu Aam tadi terlempar Zoom-nya. Ini sudah masuk, Bu Aam? Iya, bisa dilanjut lagi, Bu Aam. Hati-hati dengan sinyal. Ini Pak, yang tadi ya saya lanjut. Yang BNN itu ada 7 orang yang masuk EWO, baru 1 orang Pak, tapi yang 1 lagi masih proses. Yang ada juga yang ada harapan untuk masuk juga, tapi
masih ada pertimbangan gitu, tapi sudah ada kemauan. Nah, untuk yang 101. Kalau yang dari 102 itu saya mendapatkan prospek 26 ya, kalau nggak salah 26. Sudah ada yang keluar, Pak. Yang keluar itu ya alasannya macam-macam, Pak. Malahan dia apa ya, menjelaskan saya udah punya passive income gitu. Jadi sudah keluar. Terus ya ada yang HP-nya, terus ada yang nggak ngerti malah dia keluar gitu. Jadi sampai saat ini masih ada yang bertahan ya, banyak, berarti 22 orang ya. Mudah-mudahan ada harapan untuk lebih banyak waktu lagi saya untuk menjapri-japri gitu, Pak. Ternyata kalau ada di Japri memang dia ada yang antusias gitu untuk ikutan. Sekarang juga yang apa ya, 102 itu dari 101 juga masih ada yang harapan, Pak, untuk ikutan, tapi dia itu masih mendalami materi-materi begitu. Jadi karena mungkin saya prospeknya itu banyak dari dunia pendidikan, Pak, mendapatkan prospek itu dari WA, ya grup teman-teman gitu, terus ya saudara juga. Belum bisa, Pak, saya menggunakan sniper itu, Pak. Jadi masih menggunakan ya japri-japri yang ada di WA begitu. Jadi belum dimanfaatkan itu, Pak, sniper. Nah, terus yang ini dari 102 itu udah yang keluar itu, tapi mudah-mudahan ikut join juga. Alhamdulillah dengan program ini sangat membantu saya, Pak. Jadi ada pemahaman, terus ada semangat gitu yang tadinya gimana lah, ada sempat jadi kerjakan gitu, nggak sempat diam aja lah gitu. Bagaimana moodnya gitu. Kadang-kadang ya biarinlah gitu. Gitu. Tapi kalau sudah ingat untuk apa goalnya gitu, Pak, saya semangat lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi apa ya, ada cita-cita gitu, Pak. Mudah-mudahan saya tersampaikan dengan bantuan semua rekan-rekan juga gitu. Nah, jadi ada manfaatnya sekali, Pak, ini dengan adanya program Bapak. Jadi saya banyak belajar juga dari rekan-rekan gitu. Terus ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya di sini alhamdulillah dapat bisa diterapkan mungkinnya sama saya gitu. Begitu, Pak, sementara. Terima kasih banyak sharingnya, Mbak. Luar biasa sekali. Yang paling tidak nggak apa-apa, Bu. Memang ya seperti itu. Ya akan ada banyak orang yang keluar, entah keluarnya di awal, entah yang nggak mau diundang, entah nanti yang kayak tadi kayak Pak Budi sudah punya tim juga nggak aktif. Memang itu proses bisnis, filternya terus akan berjalan. Yang penting ibunya Bu Am Komala masih punya semangat, masih punya impian, persiapan sebentar lagi mau pensiun. Nah, Iya, untuk tambah ya nanti paling tidak untuk sangunya ke sana kemari ke anak cucu, nah, tambah sangunya itu kan kemana biar enggak bingung lagi. Walaupun nanti saya pikir seorang pendidik juga nanti pensiunan juga masih lumayan sih, cuman kalau hidupnya di desa kayak di Trenggalek kayak saya itu mertua saya juga pensiunan. Tetapi kalau hidupnya agak kota itu ya habis enggak cukup. iya. Enggak apa-apa, Bu. Mungkin Ibu salah satunya yang sudah keluar dari 101 yang sudah pernah di presentasi MB, mungkin bisa dijapri dengan kisah sukses profilnya Ibu Aulia. Iya. Aulia itu kan seorang pendidik juga. Nanti bisa untuk share, mungkin bisa untuk wawasan dan isu 9 motivasi hidup itu mungkin lebih ditekankan kepada persiapan pensiun.
yuk pensiun biar nggak ngoyo-ngoyo amat yuk. Nah, biar ada kerjaan yang dipikirkan nanti biasanya kalau punya jam kerja setiap hari punya aktivitas 7 jam mengajar, nanti kalau pensiun tidak punya aktivitas, tidak punya nanti ya terlalu kosong itu katanya akan cepat memicu kepikunan katanya. Karena olahraga otaknya agak berkurang lah. Nanti mungkin hal-hal itu yang bisa untuk jadi isu ketika Japri mungkin ke teman-temannya ya mungkin ibunya ibu itu putranya kan mau kuliah itu biayanya berapa nanti ya bangun bisnis ya yang mumpung murah ya hal-hal seperti itu ya kalaupun telah ketemu ternyata oke Bu saya sudah punya suami saya sudah luar biasa perusahaannya banyak saya sudah pasif lah ya berarti itu memang bukan pangsa pasar kita ya enggak apa geser lagi itu Bapak Ibu dan tidak harus sniper Bapak Ibu. Sniper itu ya bagi mereka yang paham IT. Yang penting kita tidak kehabisan aja. Tidak kehabisan nomor WA. Syukur-syukur Bapak Ibu Komala nanti tidak perlu banyak melebar mensponsori banyak orang. Sudah mensponsori sedikit. Daftar namanya sudah habis. Tapi sudah ketemu minimal 3 kaki yang aktif untuk berkembang ke bawah. Itu udah Bapak Ibu udah setengah freedom sudah istilahnya. Ya, kalau bahasa saya. Freedom tidak perlu harus ngoyok cari yang ribuan nomor WA dan lain sebagainya. Yang penting kita mencari kuncinya mana seefisien mungkin. Tidak perlu berpikiran banyak-banyak nomor WA tapi bagaimana mencari yang nantinya orang itu aktif. Jadi waktu Pak Budi mungkin FL yang join ini segera di startup. Startup materinya sudah saya share dan kayaknya sama Mas Pras juga sudah dimasukkan di YouTube, nanti rekamannya bisa diputar ulang bagaimana kita startup. Startup itu adalah salah satu cara agar kita tidak bisa nomor WA, cara membantu mereka. Karena kita yakin setiap masing-masing mereka punya nomor WA, setiap kita punya nomor WA yang mungkin saja kayak saya nih, kayak saya sampai hari ini teman-teman kuliah, teman-teman guru-guru saya belum ada yang saya undang, saya berani juga. Saya menunggu kalau saya ada program kayak kemarin buff. Jadi kalau saya sponsornya Pak Dokter Sigit, mudah-mudahan nanti suatu saat nomor-nomor yang belum saya berani undang itu diundangkan. Tapi kayaknya ngelama juga kalau saya minta tolong Sigit. Ya benar Bapak Ibu. Saya juga ada banyak nomor yang juga. Kita juga seperti itu ke FL dan Pak. Kita yakin tim-tim kita masih punya simpanan-simpanan nomor yang mereka enggan untuk mengundangnya. Itu mungkin lebih lanjut lagi di belakangnya Bu Komala ada yang mau menyampaikan PR-nya. Saya Pak. Pratiwi Pak. Siap, monggo Bu Pratiwi. Yeah. Terima kasih Pak Khosin atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mana ya Pak ya laporannya? Saya baru ikutnya tuh dari kelas 103 ya Pak ya. Saya yang 102, 103 saya baru ikutnya. Yang 101 saya tidak punya camit. Yang 102 dan 103 ini saya dapatkan ada yang dari FB, ada juga dari grup PA dan sebagian lagi dari data dari tim saya yang mau. Karena saya sudah lama juga Pak, saya tuh sudah lama menawarkan bantuan kepada FL saya yang tidak aktif untuk menyetorkan nomornya, tapi banyak yang pada diem-diem, nggak mereka nggak ada gerak apa-apa. Ya saya udah lakukan itu terus sih, cuman ya ada yang mau, ada yang enggak. Kalau alhamdulillah setiap bulannya saya selalu closing sih Pak, dari dulu juga. Makanya saya tuh mungkin kalau dihitung-hitung FL saya dari sejak saya join udah lewat dari 40 hampir 50 Pak yang saya joinkan sendiri. Cuman saya jadi tapi selalu seringnya silih berganti Pak. Misalnya pas periode berapa bulan gitu, saya pasti punya kaki-kaki yang aktif. Tapi nanti ketika berapa bulan nanti lah nggak ada kabar kayak gitu. Tapi nanti pasti ada. Saya selalu yakin pasti ada lagi penolong-penolong saya gitu. Masih Allah pasti gantikan.
seperti itu Pak. Saya dan ya seperti itulah. Saya mesti setiap bulan selalu closing walaupun pas awal-awal transformasi dari apa dulu Pak MSO ke Debaca itu Pak. Iya, iya, Saya iya. sempat stres banget dari caranya cuman kalian tempel di link di FB jadi harus japri satu-satu tuh betul-betul stres sampai nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah ya kan Dokter Sigit udah membekali dengan Ho'oponopono ya. Terus saya juga ingat impian saya buat anak-anak saya yang jumlahnya 7 orang itu. Jadi saya bangkit lagi. Maksudnya tuh saya tetap konsisten lah mengundang kayak gitu Pak. Saya tuh dulu tuh selalu aktif mengundang itu kadang dalam setiap periode tuh sampai ratusan Pak. Saya dari FB tapi cumanan sekarang ini ketika kaki saya sudah banyak, maksudnya tuh FL saya sudah banyak, saya memang agak terkurangi karena kan ngoprai FL waktunya, waktu kerja saya jadinya. Jadi ya mohon maaf ya, makanya saya senang ikut ini, jadi kan apa ya maksudnya tuh diajari disiplin. Cuma ya memang saya memang nggak bisa lari kencang kayak dulu lagi, maksudnya tuh menjapri banyak orang seperti dulu lagi karena saya sebagian besar sekarang lagi apakan FL saya yang lagi pada belum gerak, kemudian juga sedang mencoba untuk startup abo baru yang saya joinkan di beberapa bulan ini. Karena sejak ada yang diskon 50% itu setiap bulan kadang saya yang join 3 orang, 4 orang gitu kan. Itu kan perlu dibimbing ya Pak ya. Iya, iya, iya. Kadang kan mereka ada yang semangat join tapi pas udah dikasih bimbingan baru pertama udah diem aja, sudah paham apa belum diem. Saya juga kadang gimana ya mau dilanjutin apa enggak, udah paham apa belum diem aja. Orang login aja Pak kadang sudah login Bu atau Pak diem aja juga nggak ada kabar beritanya sampai ya bilang saya mau mundur atau gimana. Kadang saya kalau udah 1 bulan 2 bulan nggak ada balesin japri saya kirimin surat pengunduran diri Pak. Saya nggak apa-apa lah, saya ikhlas aja lah. Insya Allah besok juga ada lagi kayak gitu Pak. Mohon maaf kalau salah ya Pak ya. Karena terang sponsor saya sudah lama sekali nggak aktif. Jadi saya mendekatin upline saya yang di atasnya. Jadi saya bisa tetap ketarik gitu loh Pak. Kalau sama sponsor memang sponsornya udah lama sekali nggak aktif. Mungkin udah hampir 2 tahun nggak aktif sponsor saya. Nah itu kemudian kalau yang tentang orang yang sekarang ada di grup 102 dan 103 itu yang masih bertahan itu 18 orang. Yang respon japri itu kemarin 6 orang Pak. Itu laporannya. Kemudian apa lagi ya Pak? Ya itu Pak. Itu aja Pak. Saya ya senang sekali dengan program GoSigde ini. Saya tuh berharap FL saya ada yang ikut juga. Cuman mereka belum ada yang beli tiket Isigde. Ada lagi saya punya 1 kaki yang besar dan yang dia itu sama sekali maksudnya tidak menjadikan seminar itu sebagai apa ya Pak ya, sebagai sistem sukses gitu loh. Yang penting kita belanja Bu, sama yang penting kita prospecting itu aja. Kalau orang ditawarin seminar tuh takut, nah ya gitu alasannya di grup dia. Jadi ya terus saya konsultasi sama upline saya, udah biarin aja, yang penting closing. Ya udah saya biarkan aja, karena saya juga kan nggak tahu gitu loh, maksudnya kalau yang saya dapat tuh dari dulu pokoknya ya 3 sistem sukses tuh ya seminar itu ya penting kayak gitu kan. Cuman ada 1 kaki saya itu yang besar di jaringan saya tuh menganggap seminar tuh nggak penting seperti itu Pak. Jadi ya itu masih kendala mungkin itu ya, maksudnya tuh apa ya masih jadi apa buat saya gitu ya. Gimana ya cara masukkan mereka mencolokkan ke sistemnya, ke sistem sukses ini, karena saya masih meyakini bahwa untuk sukses di bisnis ini ya harus 3-tiganya itu dilakukan semaksimal sebagus mungkin yang bisa kita lakukan lah Pak kayak gitu. Kalau saya selalu ikut Sigde walaupun nanti ujung-ujungnya misalnya seringnya saya sih ikutnya online karena saya masih punya bayi, kemudian suami nggak mengizinkan saya pergi sendiri. Suami saya masih jadi karyawan yang kalau cuti itu susah gitu. Dan saya itu kan di luar Jawa Pak, di Riau. Jadi ya itu sebenarnya itu bukan masalah. Kadang kan saya pengen nekat pergi sendiri, tapi kalau melihat suami dan
ancaman maksudnya kayak gimana ya. Saya kadang takut. Saya tapi alhamdulillah kemarin berhasil ikut yang offline sekali di Jakarta. Kemarin tuh saya memaksakan maksudnya tuh memohon-mohon sama suami saya supaya saya diberi kesempatan untuk hadir offline. Alhamdulillah dikasih kemarin yang Januari. Tapi yang lainnya saya selalu ikut early bird. Saya nggak peduli misalnya saya rugi uang atau saya nggak apa-apa. Maksudnya nanti saya biasanya kadang kayak saya tukar jadi online yang sebelum-sebelumnya, tapi saya berdoa insya Allah yang besok ini saya bisa datang. Saya nggak tahu caranya kayak mana. Itu Pak, mohon bimbingannya, mohon maaf. Panjang lebar ya Pak, mohon maaf teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya sama Pak Kozin dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Pratiwi. Sampai pada saat kondisi tertentu, saya meyakini bahwasanya tidak hadir di SIGD itu bukan prioritas kita, tetapi niat hadir itu jauh lebih penting. Iya Pak. Artinya bahwasanya kita niat itu kan istilahnya kita berdoa pada Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya kita benar-benar serius, bahwasanya Tuhan alam tidak mengizinkan itu urusan nanti. Iya itu Pak. Urusan nanti. Itu luar biasa Bu Pratiwi, luar biasa sekali. Tetapi kalau kemudian di awal-awal diniati saya awal-awal daftar di offline lah. Nanti setelah dekat kurang 1 bulan saya tak pindah online karena sudah diniati awal. Ini menjadi keliru. Jadi keliru. Jangan. Tapi persoalannya ya sudah. Persoalannya nanti di ending kok kemudian suami tetap tidak mengizinkan, jangan pernah untuk kemudian kita durhaka pada suami, jangan kita juga. Tapi kita harus benar-benar. Berarti kan yang perlu kita belajar adalah diri kita tentang personality. Mengapa sih suami tidak mengizinkan? Karena mungkin saking sayangnya beliaunya, mungkin beliaunya takut kita kenapa-napa dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan. Malah jangan. Iya Pak. Iya memang itu Pak. Dia protektif banget. Oh, maksudnya itu memang saya nggak boleh banyak keluar rumah, apalagi jauh-jauh. Iya, itu kan jauh Pak. Itu kan bagus banget. Tinggal PR-nya dengan materi-materinya Dr. Sigit. Itu bagaimana caranya kita belajar berkomunikasi untuk yang satu ini agar bagaimana kita bisa direstui, kalau perlu malah ditemani atau sesekali ayo piknik sekeluarga. Itu apalagi nanti di Surabaya itu asrama haji murah, bisa untuk kapasitas besar. Ayo Pak, sekalian di sana afirmasi dan lain sebagainya. Sekali-kali seumur hidup kita honeymoon lagi, anak yang ke-8. Nah. Kemarin Pak yang di Depok itu saya sekeluarga Pak datang Pak, saya tapi yang ikut seminar saya dan anak saya, suami saya jaga anak saya yang bayi, anak yang kecil. Soalnya rewel gitu. Ya, yang penting diselesaikan. Yang penting adalah yang penting saya meyakini adalah yang paling penting itu niatnya. Bahwasanya terlaksana atau tidak itu urusan nanti. Iya Pak. Itu Pak, kalau boleh saran dari 40 FL itu memang prioritasnya Ibu sekarang itu harus ke bagaimana mencari dari 40 itu minimal 3 lah yang bisa bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang tim yang besar ini kalau memang mereka sudah terbentuk oleh karakter leadernya untuk tidak menjadikan seminar itu menjadi prioritas, Ibu cara masuknya jangan langsung ditawari seminar juga, tapi dekatilah secara personal. Secara personal orang-orang yang di bawahnya. Istilah Jawanya sebagai penyangga. Karena gini Bapak Ibu, jauh lebih banyak tim-tim kecil yang hari ini hancur dan muntaber karena tidak hadir di SIGD, tidak pernah nongol di SIGD, itu jauh lebih banyak daripada mereka yang punya tim yang jauh lebih kecil lagi, tapi masih sesekali ikut SIGD, baik offline ataupun online. Karena ya itu tadi prinsip kita di sini itu, kita malam hari ini semangat, habis ini kita tutup HP kita, laptop kita nanti ketemu orang bisa jadi semangat juga hilang. SIGD itu meyakinkan diri kita, alam bawah sadar kita yang penting. Karena alam bawah sadar kita diyakinkan kalau Bapak Ibu baca buku
cybernetik, bagaimana cara untuk menguatkan program memori bawah sadar itu tidak cukup hanya melihat, tidak cukup hanya online, tapi kadang-kala suasananya yang mendukung, kadang-kala perlu sentuhan, perlu melihat sendiri agar benar-benar kita yakin. Kadang-kala kalau cuma diceritani oleh orang, kadang-kala kan kita akan mudah lupa. Mungkin Bapak Ibu hari ini yang punya masa lalu, masa kecilnya, kejadian-kejadian yang bisa terekam oleh memori kita, sesuatu hal yang menarik, suatu hal yang menakjubkan. Hari ini masih bisa diingat. Iya ya, dulu saya pernah diajak bapak saya dari desa ini ke desa sana, jauhnya berapa puluh kilo, itu harus sepeda ontel. Saya pernah diajak bapak saya ke rumahnya kiai ini, ngomongkan ini. Saya dulu pernah diajak bapak saya main ke tempat wisata ini. Hal-hal yang dikenang, sesuatu hal yang tertancap dalam memori kita. Yang itu yang tidak mudah untuk tergerus oleh zaman, tidak mudah tergerus oleh waktu. Posisinya di situ, Bapak. Bapak Ibu sudah setiap hari dapat materi di WA, setiap hari baca materi, setiap hari dengarkan materi. Tetapi kekuatan vibrasinya akan kalah jauh kalau Bapak Ibu bisa hadir di sini, lihat itu loh Pak Dokter. Itu loh, mungkin tidak harus saya, mungkin saya orangnya enggak menarik terlalu bulat atau dan menutup mata, enggak menarik sama sekali, mungkin yang lainnya. Oh itu loh Pak Kiai Samsudin, itu loh Pak Rohmat dengan background-nya seperti itu bisa. Itu loh Pak Amdani dengan karyawan perusahaan, ibunya luar biasa bisa. Pak Victor dengan sekarang sudah jadi general manager di Polytron, masih juga mengerjakan bisnis ini. Itu loh Pak Anton, seorang hafid Al-Quran. Kenapa harus mengerjakan MW? Kenapa kok katanya MW perusahaan Amerika? Amerika yang mendukung Yahudi bla 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 blanya. Itu loh. Ada Gen Z, Ubedillah udah 18%. Itulah ada Mawardi, Gen Z, tidak perlu harus capek-capek minta uang warisan untuk dibikinkan pekerjaan, untuk dibukakan warung, dibukakan kafe, dibukakan outlet, dia bisa nyari uang dengan MW, modal 100.000 per bulannya, belanjanya dengan menyisihkan jatah jajannya, dia mengurangi kongko-kongkonya, bertemu dengan teman-temannya, dia simpan uangnya untuk bisa belanja di akhir bulan. Hal-hal itu yang kita dapatkan di CD. Kita yakinkan diri kita. Sehingga kita bisa merenung dalam. Anggap pentingnya di sana, Bapak. CD. Itu. Jadi kalau di CD ya jangan asal hadir dan terus sibuk mainan HP aja, duduk datang diam dan tidak dapat apa-apa. Ya harus mencari inspirasinya apa. Tidak harus inspirasi, tidak harus juga orang yang ada di panggung di sana yang bercerita, bisa jadi teman duduk kita, sharing kita, teman tidur sekamar kita di hotel kita, bisa jadi suasananya luar biasanya. Itu Bapak Ibu, luar biasa Bu Pratiwi, terima kasih banyak sharingnya malam hari ini. Iya Pak, terima kasih kembali. Mudah-mudahan next level di CD November. Mungkin di belakangnya Bu Pratiwi ada lagi? Ya Pak. Monggo Mbak Walida dulu. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Walida dari Genzi. Terus apa ya? Ini dari 101 mengundang 26 orang. Di situ sisa 19 orang, yang satu keluar dan yang kedua diblokir atau centang satu terus. Itu gimana? Terus yang minggu ini 102 alhamdulillah masih full. Mohon doanya semoga di grup ini 102 dapat 2 orang join.
Amin. Dan yang kemarin itu yang 101 itu ada 2 yang pengen gabung, tapi yang satunya itu nggak pengen daftar. Gimana itu, Pak? Nggak pengen daftar tapi pengen ikut seminarnya. Terus pengen sedekah aja sama Mbak Walida gitu. Gimana, Pak? Nggak apa-apa, dimasukkan aja nanti seminarnya. Oke, Pak, nanti seminar dia hadir, silahkan daftar dulu. Nggak apa-apa, pesan dari sekarang. Anggap sedekah dengan saya dah. Kalau yang penting daftar aja, nggak apa-apa. Posisikan yang santai aja, Mbak Walida, nggak keluar. Berarti itu bukan bagian dari tim yang akan membesarkan tim bisnisnya Mbak Walida, tapi mungkin ada hal lain yang bisa untuk memberikan kontribusi. Nanti mungkin berdoa aja setelah nanti bisa datang hadir sikdir, nanti terus, oh ini toh, ya wes saya mau. Gitu kan. Amin. Monggo dilanjut. Terus ada satu lagi yang pengen join tapi dia udah dikirimin formulir pendaftarannya tapi nggak mau itu. Dari kemarin nggak mau bayar, nggak mau transfer. Tapi datanya udah dikirim, enggak yang belum banget sih itu. Dari yang grup 101 itu yang kemarin. Terus mungkin evaluasinya kurang di Japrinya karena sibuk sama cateringan. Alhamdulillah. Terus ATBS-nya sama Feelgood-nya itu harus positif. Kayak yang Kak Muti kemarin bilang, seolah-olah kita udah di tingkat memiliki abu banyak. Jadi lebih tenang aja, lebih santai, lebih diikhlaskan saja. Terus sama yang Pak Kozin bilang tadi, attitude perkenalan secara online itu sangat penting dengan skill with people. Sama ATBS, sama bawah sadarnya itu diselaraskan juga. Ya mungkin sekian. Terima kasih banyak Pak Kozin dari kemarin, dari awal sampai sekarang udah membimbing saya tentunya dan Bapak-Bapak Ibu. Dan sangat berpengaruh sharing-sharingnya Bapak Ibu di grup. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di grup 101 pola Japrinya sudah mulai saya simpelkan ya. Yang penting yang pokok. Tapi bahasan dari pokok itu nanti akan berkembang ke masing-masing bagaimana berinteraksinya. Tapi minimal apa yang saya pandu di 101 sebagai bahan titik. Jadi nanti ketika kemudian dari 101 terus pindah ke BNN kayak kemarin, nanti 102, 103 juga seperti itu, kita menjadi mengalihkan fokus prioritasnya adalah di BNN, di kelas lanjutan. Di kelas 101 bagian dari doa kita, afirmasi kita. Bukan dari bagian dari pekerjaan yang menyita kita. Kita sekarang sampai November bekerja cepat dulu. Jadi jangan dihabiskan waktu kita untuk orang-orang yang memang sejak awal tidak langsung respon. Bahwasanya itu potensial, iya, nanti suatu saat akan kita kelola. Tapi itu bukan menjadi bagian prioritas kita yang kita kerjakan. Karena apa? Karena memang pola yang saya kerjakan ini untuk beberapa orang yang masih punya kesibukan yang luar biasa, ya saya katakan tadi, memang kita kesulitan untuk adaptasi, untuk family manajemennya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ketemu ritmenya, sesibuk apapun, nanti kembali ke 101, diobok-obok lagi. Jadi makanya saya bilang sejak awal, prospek yang kemudian mau pokok nomor WA, catat semua. Kalau bisa dicatat di buku. Atau kalau Bapak Ibu bisa punya apa itu copy paste di HP-nya terus kemudian dipindah di laptop atau punya notepad atau apa nih teman-teman Gen Z nanti disimpan, itu disimpan. Dan dikasih keterangan, ini orang ini keluarnya kapan. Orang ini tidak responnya kapan. Sejak awal atau saat diundang atau sudah kelas bimbingan lagi. Kita undang lagi. Kalau kita sudah mulai kehabisan nomor WA, orang ini yang kemudian kita undang. Oh, mungkin kemarin undangan kita nggak direspon karena lagi sibuk tidak sempat undang
kita undang lagi mungkin lagi pas beliaunya yang mereka kita undang lagi filbud. Mereka mau. Terus kemarin yang masuk di kelas 101 ketika kita japri belum respon. Karena mungkin ya gitu lagi, mungkin ada yang sibuk di pesantren, ada yang sibuk di kegiatan pekerjaannya, sehingga mereka belum bisa mengikuti kinerja kita. Orang-orang seperti itu tetap dicatat, nanti suatu saatnya diundang lagi. Suatu saatnya diundang lagi. Yang penting itu catat aja. Saya sampai hari ini ada sekitar 15 ribuan nomor yang masih saya catat dari tahun 17. Masih saya catat, saya ada 3 bukuan. Catat manual, nanti suatu saatnya tak tunjukkan. Mantap ya Pak. Ya karena memang itu pekerjaan yang sangat ringan loh. Kita dulu sekolah aja, SD, SMP, SMA berpuluh-puluh buku, itu juga malah nggak dapat uang, malah keluar uang suruh bayar SPP. Ya betul Pak. Di sini kita suruh nulis nomor WA dalam 3 buku, terus kemudian per bulan dapat bonus sesuai ATBS. Wah, keren, kan? Mantap. Itu kita kita kalau kita lagi males, pola kerja kita lagi males, kita bayangin terus. Oh iya, males sih, mager nulis gini kok ngapain sih? Ya, oh iyalah, tak kerjakan. Ini uangnya gede nih. Ini uangnya 15 juta ini per orang ini. Tulis aja terus sambil gitu. Sambil males, tapi tetap ditulis. Nanti suatu saatnya bermanfaat. Siapa? Terima kasih banyak Pak. Menyemangati diri sendiri dengan banyak cara. Ya betul. Itu. Terima kasih Mbak Walida sharingnya. Oke, di belakang Mbak Walida ini atas Zoom atas nama Mbak Lilis. Pak. Ini Mas siapa ini? Saya belum Pak ya. Oke, monggo Mas Lilis. Mbak Siti Khotijah nama Zoom-nya. Itu saya Pak Yusuf Pustiawan. Iya, Pak Yusuf, monggo Mas Yusuf. Nah, sejak kemarin Mas Pak Yusuf closing terus. Kemarin Mas Yusuf pamer terus closing terus ini, ayo. Iya, luar biasa. Ini pakai HP istri saya, Pak. Ya keren nih Pak Yusuf ini ya. Iya nih, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Sharing Pak pengalamannya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pustiawan, Pak, dari Bekasi. Aslinya saya dari Garut. Pekerjaan saya sebagai karyawan pabrik. Umur 42 tahun. Kronologis grup BMR dari 101. Saya dapat prospek dari grup WA sama FB organik. Dari grup WA saya dapat 36 orang, dari FB cuma 15 orang. Yang bertahan di grup BMR sekitar 43 orang. Terus yang pindah ke BNN 21 orang. Alhamdulillah sampai saat ini udah ada 7 yang evaluasi yang dilakukan untuk prospek agar lebih optimal, mungkin pendekatan lebih ke karena untuk sebelumnya saya japrinya jarang-jarang, kadang 3 hari sekali baru japri. Tentang program musik di November 2023, dengan program yang Bapak ini saya sangat terbantu karena saya mulai semangat lagi untuk menjalankan bisnis ini. Selama ini saya mengerjakan bisnis ini setahun jalan, setahun berhenti, setahun jalan. Ini yang kurang lagi, saya setelah
print abo baru, saya ditinggal begitu saja gitu Pak. Nggak ada gimana cara Japri buat abo baru. Mungkin itu saja Pak. Mungkin waktunya. Nah, itu terus ini mohon maaf Pak, ini jadi sebelum ikut sama Pak Kosin ini saya kayak apa ya, ada disebut amigdala tapi bukan ya. Jadi saya masih ikut BMR-nya Pak Imam. Cuma pada saat menjelang ikut Pak Kosin itu kayak ada pertentangan itu. Pada saat itu saya di BMR-nya Pak Platinum, Pak Imam itu dalam 1 minggu bisa menjoinkan 4. Nah, itu jadi makanya kan intinya katanya kan kalau bisa minimal 5 per bulan. Nah itu saya udah 4. Pada saat itu apa saya nanti bisa gitu ikut Pak Kosin. Pada saat itu sudah ribetnya sudah, belanjanya sudah, terus apa ya, ya tinggal nyarinya itu. Pada saat itu sudah dapat 26 nggak salah. Nah itu makanya saya apa salahnya saya coba itu. Nah sekarang mungkin proses ini yang saya ingat pelajaran dari Pak Kosin nggak salah itu 10% itu dari 100%. Di BMR itu 10% itu kita presentasi langsung siap join. Kemudian ada 10% yang presenter yang kelas apa ya, kelas elit sekalipun tidak akan mampu meluluhkan hatinya. Nah sisanya 80% yang dari ini Japri apa kita caranya Japri, caranya skill people-nya itu. Nah itu ini yang ini yang apa yang saya maksudkan yang konsentrasi sekarang di 80% itu. Nah itu yang barangkali mungkin masih proses ya. Mohon maaf, jadi saya ini tetap alhamdulillah ini ya kemarin terakhir itu ada 2 yang join. Nah itu alhamdulillah tetap Japri yang lainnya termasuk di VN. Nah masalahnya ini problem barangkali kalau ada Bapak Ibu yang di grup yang lain, kalau saya pribadi merasakannya sudah susah payah join. Nah itu ternyata ini untuk proses mencari mendapatkan ID MW itu saya sampai nyari-nyari ke Platinum untuk dapat videonya panduannya, tapi berapa kali IPO baru itu ini apa kesulitan gitu loh. Saya jadi susah sebelah mana. Kalau saya bantu itu linknya itu nanti dibutuhkan konfirmasi ya, konfirmasi dari MW. Nah itu ke HP-nya bersangkutan. Pada saat saya hubungi itu lagi repot, nanti terputus. Itu sudah ketemu 3 nggak salah, itu kesulitan untuk mencari ID-nya. Nah, itu seperti itu. Itu terus apa nggih? Kalau dari pendapat pribadi saya bisa tetap dilanjutkan untuk yang Gosik D ini sangat bagus, saya sangat cocok. Nanti kita jadi terpacu untuk selalu mencari prospek di atas 30, di atas 30, di atas 40 gitu. Terima kasih. Jadi bersama-sama dengan ini saya biasanya sama ini sama Pak Yusuf ini sering Japri sama Pak Yusuf. Ini tadi enggak apa sama Mbak Yuli juga Jember itu sering Japri komunikasi sudah dapat berapa, gimana langkahnya, sudah jadi admin belum gitu. Seperti itu. Ya, barangkali itu Bapak mungkin yang lainnya nanti nyusul kalau terlalu banyak ini curhat kan ini jadi katanya siapa nih Pak Kosin atau yang Pak Platinum lain, jadi kurangi keluh kesahmu, jangan banyak curhat, nanti simpan curhat itu kalau sudah jadi platinum. Sudah jadi platinum silakan curhat, itu untuk penyemangat untuk yang di bawah yang lainnya. Kalau untuk sekarang belum platinum, belum SP, jangan banyak curhat dulu. Disimpan itu. Oke, barangkali itu. Terima kasih disampaikan. Lanjut ke Pak Kosin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Adi. PNS aktivitas masih sempat menjapri banyak orang dan ada yang join. Keren, luar biasa. Yang perlu kita pahami bersama kalau di grup Gosik D, saya sedikit membedakan antara curhat dan kendala. Kalau
curhat itu tentang diri kita dan personality kita dan keluarga biasanya. Tapi kalau kendala itu ya keterkaitan untuk menunjang bagaimana kita akan semakin bisa mempercepat pertumbuhannya bisnis ini. Ini penting. Ya kayak Mas Adi tadi cerita bahwasanya ada kendala di kaitannya dengan untuk masuk login untuk yang terutama yang nyewa itu. Saya pribadi sebenarnya juga nggak paham sama sekali dengan hal itu karena biasanya istri yang ngurusi itu. Tetapi kalau saya kemudian bisa sharing dengan yang saya dengar-dengar dari cerita dan bagaimana mereka bisa mensolusi itu, benar yang dilakukan Mas Adi tadi, membantu bisa, tapi sebelum membantu itu konfirmasi jamnya dulu, istilahnya, Mas, HP-nya siap ya? Ini tak bantu dari sini nanti kalau ada konfirmasi apa-apa langsung dikirim ke saya atau bagaimana? Itu harus cari waktu luang. Benar-benar harus disinkronkan dulu kalau kita bisa bantu. Itu satu-satunya cara kalau mau cepat itu. Mas, nganggur, ini tak bantu dari sini. Itu harus janjian dulu. Ya istilahnya kita secara teknis bantu, sekalian juga kita bisa mengakrabkan komunikasi tadi. Jadi setelah jadi tim kita ya ini mungkin itu pintu untuk bagaimana kita bisa tadi lebih mengenal mereka. Mungkin bisa dengan by Japri atau by WA, terserah cara membantu kita, tapi dengan janjian. Itu kalau saya dari Pak Eko, dari Pak Dewa itu nyarankan itu, janjian Pak, kalau enggak janjian nanti selegenje istilahnya. Jadi kita bantu-bantu orangnya lagi repot, malah WA konfirmasinya enggak masuk, kita mau proses masa kesulitan lagi, nanti jeda waktu sudah nggak bisa login lagi, harus ngulang lagi. Harus benar satu-satunya cara kalau memang mereka kesulitan login secara mandiri, terus kita maunya membantu janjian, dannya yang pas. Itu. Oke, di bawahnya, di belakangnya Mas Adi ada Mas Taufik yang resen. Monggo, Mas Taufik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Pak? Monggo. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Taufik dari Gresik. Upline Platinum saya Pak Imam Jarkasi. Untuk kronologi di PMR 101 itu kemarin masukkan 22 kalau nggak salah, 22 orang. Kemudian yang lanjut ke BPN itu ada 10 orang yang yang menyatakan untuk pengen join itu sekitar ada 4 sampai 5 orang, lupa saya. Sekitar 4 orang. Kemudian saya Japri lagi, ada yang sudah mau transfer tapi enggak transfer ada satu, ada yang setelah saya kirim formulir pendaftaran itu menyatakan jadi karena belum ada uang dan sebagainya, intinya enggak jadi lah gitu, Pak. Itu ada 3, yang satu tadi mau transfer tapi enggak transfer gitu. Itu yang di PMR 101. Kemudian di 102 kemarin, ya 102 masukkan dapat 25 prospek. Kemudian waktu saya masukkan, saya undang kembali gitu kan. Saya mau masukkan ke PMR 102 itu ternyata di privat ininya, Pak. Ada 2 yang di privat grupnya, jadi saya nggak bisa langsung masukkan, harus mengirim link untuk grupnya dulu. Itu ada 2. Satunya diterima, satunya diabaikan, jadi expired linknya, nggak bisa diundang lagi. Terus ada satu lagi yang karena kan saya kalau sebelum saya masukkan itu saya Japri lagi, saya beritahu lagi bahwa saya mohon izin untuk masukkan ke grup BMR lah. Itu semuanya Japri. Ada yang satu yang tidak istilahnya mengundurkan diri, nggak jadi ikut gitu satu. Jadi total sekitar 23 orang yang masih yang waktu awal 102 itu. Kemudian ada yang keluar 2 orang yang keluar. Kalau ada yang keluar itu biasanya saya langsung Japri, Pak, Bu, bagaimana kabarnya, kenapa kok keluar gitu ya. Itu nggak respon. Ada satu yang respon, ternyata yang mengeluarkan dia dari grup itu dia bukan beliaunya tapi suaminya. Jadi ketika itu HP-nya dipegang suaminya, kemudian dia dikeluarkan dari grup gitu. Ya akhirnya ya sudah,
saya tawari lagi kalau misal bagus, kalau menurut Ibu bagus materinya, boleh nggak saya kirim secara Japri, tapi belum direspon, waktu itu cuma dibaca aja. Ya sudah, saya tidak melanjutkan, maksudnya tidak apa ya, tidak lancang untuk mengirimkan materi, takutnya nanti malah terganggu beliaunya gitu, Pak. Selama ini saya cari prospeknya lewat grup WhatsApp juga, lewat Facebook juga kan. Tapi untuk yang BMR selanjutnya ini saya coba full Facebook organik, karena kemarin sempat 2 kali diblokir nomor WA saya. Saya nggak tahu kenapa, karena mungkin ya itu tadi apa, intensitas Japrinya terlalu ngebut gitu Pak, ya, terlalu menggebu-gebu, akhirnya sempat kena blokir 2 kali. Dan saat ini ketika mau cari prospek lewat WA itu saya apa ya, kayak ada rasa takut keblokir lagi, nanti bisa balik gitu. Ada rasa takut seperti itu, tapi sehingga saya maksimalkan di Facebook organik, dan alhamdulillah sudah beberapa camit yang sudah masuk untuk di BMR tanggal 24. Salah satu mungkin kekurangan saya di Japri, kadang-kadang Japri prospeknya kurang rutin, kemudian kayak apa ya, ada rasa apa ya, menggebu-gebu, nang join dibalas gitu. Jadi hal-hal itu yang saat ini coba saya perbaiki, coba saya lawan, biar ketika cari prospek, ketika menjabri itu biar lebih ikhlas, lebih plong gitu kan. Kayak cari prospek itu biasanya ada rasa menggebu-gebu, akhirnya kalau menggebu-gebu seperti itu kebanyakan nggak ada yang masuk. Tapi kalau slow, lepas gitu, alhamdulillah ada yang masuk. Jadi kalau sekarang waktu cari prospek, waktu sparring dan sebagainya, saya biasanya untuk mengusir hal menggebu hati yang kembrong, hati yang menggebu-gebu itu sambil nyanyi, sambil joget-joget, yang penting linknya tersebar gitu. Itu sih Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kesempatan. Oke, terima kasih banyak sharingnya Mas Taufik. Kita banyak belajar dari Mas Taufik ya, bahwasanya vibrasi itu penting. Bagaimana kita posisi mengundang, baik itu camit atau kemudian sudah join atau ke tim, itu dalam posisi apa. Kalau kita kemerungsung, istilah Jawanya, agak menggebu-gebu, malah kita jatuh, malah kurang bisa dapat. Tapi kalau kemudian kita coba dengan enjoy, kita coba dengan posisi mungkin dengan nyanyi, posisi dengan sambil mendengarkan ATBS. Pelajaran ini banyak dibahas di grupnya Pak Hadi, di grup Kuantum Kemakmuran itu. Bapak menghubungi Pak Hadi untuk ikut kelasnya, terutama yang sudah belajar banyak tentang bagaimana kita terus beberapa awal dulu saya dulu kalau lagi takut habis free, lagi takut tolak, takut untuk kemudian yang legal itu ya nunggu feel good dulu. Kalau masih bad mood, kalau dulu belum berpikiran bahwasanya akan belum tahunya. Saya percaya aja, karena saya pada diri sendiri. Karena kalau saya itu ditolak, terus Japri, terus kemudian negatif, itu malah HP-nya yang saya banting itu waktu dulu itu saking emosinya itu. Dulu karena bukan karena saya paham ilmu, saya nggak tahu dulu ilmunya itu harus ketika berhubungan dengan orang harus dengan vibrasi yang baik, dengan imaji yang bagus, itu saya belum tahu itu. Tapi saya dulu lebih kepada diri sendiri. Saya sudah capek seharian panas-panasan, terus kemudian sore-sore, terus mau menjabri orang. Nah, kadang kalau saya menjabri orang itu tengah malam jabrinya banyak, habis itu HP dimatikan, pagi-pagi mau berangkat ke sawah itu demikian apa enggak ya, tak buka apa enggak ya. Kemarin sumber undangan saya dari mana ya, dari grup istilahnya kasarannya, dari grup promo banyak orang nolak ini nanti, nah HP enggak berani dimatikan. Atau kemarin kita merasa sadar diri keliru, oh iya ya kemarin saya masuk di grup sudah ketakut, emosi, marah, dari HP saya makan. Benar Bapak Ibu.
Itu yang mematikan. Saya juga takut mengalami. Saya juga melalui hal-hal seperti itu. Takut ditolak, takut dicuekin, bahkan takut emosi kalau dicemooh. Apalah ini, cuci otak. Nah, ada yang sampai ngata-ngatain bangsa hewan dan lain sebagainya. Wah, ya kita lalui hal-hal seperti itu. Maka kalau dulu saya juga belajar. Karena kalau itu saya belum belajar, belum tahu ilmunya tentang vibrasi, tentang apa. Lebih kepada emosi. Nah, malam hari ini kita banyak belajar dari Mas Taufik. Maksudnya salah satu kuncinya beliau beberapa dari grup bisa jen, dia selalu posisi menjaga, berupaya kalau kemudian lagi kemerungsung, lagi menggebu-gebu, mengalihkan untuk sesuatu hal yang positif dulu, baru melakukan. Oke, di belakangnya Mas Taufik, ini ada Mas Fitrudin, monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Kosin Salam, dan monggo Mas tentunya. Fitrudin. Perkenalkan, nama saya Fitrudin dari Pekalongan. Umur saya 41 tahun. Kronologi di kelas 101 ini saya memasukkan prospek itu 29 orang dari 210 nomor yang saya sebar melalui Japri dari sekitar 10 grup WA. Saya bagi-bagi dari 10 itu, bagi tidak semua dari 210 itu satu grup, tetapi dari 210 itu saya bagi-bagi dari 10 grup. Untuk saat ini, kemarin pas masa follow up ketika Pak Hosin mengirimkan 100.000 banyak toko, itu pas kebetulan saya mengalami kecelakaan. Jadi untuk perawatan dulu karena ditabrak oleh orang pakai sepeda motor. Nah, selama hampir sekitar 1 minggu lebih, sehingga pada waktu itu belum sempat mengirimkan video 100.000 banyak toko itu. Tetapi setelah keadaan mulai baik, saya mengirimkan video tadi, kemudian 2 hari kemudian ada yang join 1 gitu. Untuk grup 101. Kemudian untuk yang prospek di 102, ini saya memasukkan calon mitra ini 49 orang. Kemudian sampai saat ini masih ada sekitar 35 orang yang bertahan di situ. Nah, di evaluasi di grup 102, karena pengalaman kemarin di 101 ya, karena mengalami kecelakaan itu tadi, ini saya untuk 102 ini lebih intens untuk pendekatan kepada calon mitra agar terbina hubungan yang lebih baik dan mereka percaya kepada kita. Dan yang saya japri ini seringnya adalah bertanya kabar, kemudian pekerjaannya apa, anaknya berapa. Kalau mereka ngajarnya sudah lama atau belum, ngajarnya di kelas berapa, itu lebih intensnya tentang pendekatan saja. Sesekali saya tanyakan apakah materi yang di grup 102 ini dipelajari atau tidak. Itu. Nah, dari 49 itu masih bertahan berapa tadi, 30. Kita 35. Ini
Polri ini ada sekitar 20 orang. Kemudian untuk pendapat tentang program Gosikdik ini sangat baik sekali karena memacu diri untuk tetap konsisten di 3 langkah dibaca. Karena saya sadari bahwa saya di MW di dibaca ini sudah sangat lama sekali. Dari tahun 2009 saya, tetapi 2009 jalan, kemudian berhenti, jalan lagi, berhenti lagi, tetapi tetap saya cantolkan untuk selalu mengikuti Sikde. Sikde dari awal sampai terakhir kemarin dan nanti di bulan November ini saya selalu early bird. Kemudian kemarin di bulan Juli tahun 2022 juga saya mengikuti MHBC angkatan yang pertama. Ini dalam rangka untuk mencarolkan agar tidak semangatnya biar tetap ada walaupun turun, tetapi ketika sudah mendekati acara-acara Sikde ini kembali naik dan diharapkan mudah-mudahan melalui Go Sikde naik level ini benar-benar naik level di bulan November nanti. Mungkin itu saja dari saya, Pak Osin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kalau boleh tahu yang apanya, Pak? Kakinya, Pak. Oh, sampai ke Iya. tulang. Alhamdulillahnya hanya sedikit melengsot tahun ya, Oh Pak. iya. Itu Pak, ditambah aja proteinnya itu sehari 3 kali pakai 1 scoop enggak apa-apa tapi lebih dipersering. Iya. Nah, jadi proteinnya bisa dikurangi kalau 2 nanti bisa 1 scoop tapi dipersering, bisa 3-4 kali per hari. Terus Kalmakdi, Pak, Kalmakdi. Paling biasanya saya protein pagi dan siang doang, Pak. 2 scoop. Kalau bisa pagi dan malam maksudnya. Kalau bisa biar cepat keringnya, cepat anunya itu luka ya. Luka dalam berarti. Luarnya enggak ada yang luka. Enggak ada. Nah, kalau lukanya luka dalam berarti salmonnya ditambah, Pak. Biar salmon cuman itu. Salmon sama vitamin B. Kalau salmonnya bisa 2 pagi 2, siang 2, malam 2. Itu cepat nanti kalau aliran darahnya lancar di situ cepat memarnya cepat pulih. Oh itu ya. Ini untuk saat ini paling salmon pagi 1, malam 1. Paling enggak 2 atau 4 kali, jadi 1 4 kali enggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Enggak. Ya, makasih, Pak. Itu cepat. Terus di proteinnya mungkin bisa 1 scoop tapi pagi, agak siang, terus sore, terus malam itu dipercepat. Oh gitu. Iya. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Untuk syarat-syaratnya vitamin B-nya, Pak. Vitamin B kan sehari 1, itu bisa dipakai 2. Iya. Pagi sama malam. Itu makanan kok. Makanan kita makanan super, nggak perlu khawatir bahwasanya overdosis atau apa. Nah, ya kayak nanti jatuhnya kayak kita kalau kebiasaan makan sehari 2 kali, kita disuruh makan 1 piring dengan yang kualitas tinggi tapi 5 piring, istilahnya kan gitu aja. Iya. Oke, Bapak Ibu yang malam hari ini belum, nanti di lain waktu ya kita sambung lagi. Dan